antropometri itu menjadi poin yang paling penting gitu ya, karena emang ya itu tadi bagaimana kita membuat seseorang itu selama 8 jam dalam satu harinya, itu harapannya tadi kan dia meningkat efisiensi, efektivitas dan produktivitasnya. Jadi kita harus mengusahakan orang itu dalam bekerja itu enase, efisien, nyaman, aman dan sehat. Nah, itu sebenarnya enase. Sobat Solid, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam dimanapun kamu dan kapanpun kamu menonton video ini. Nah, hari ini kita kembali lagi nih di segmen lama kita, yaitu Asking the Expert. Jadi kita bakal bincang bareng sama expert atau ahli di bidang teknik industri. Sesuai sama judulnya, hari ini kita bakal membahas mengenai peran antropometri di industri seperti itu, bersama dengan expertnya langsung, yaitu Ibu Rahmaniah Dwi Astuti, Sarjana Teknik, Magister Teknik. Mungkin bisa kenalan dulu Ibu, silakan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Rahmaniah Dwi Astuti, biasa dipanggil Bu Rahma gitu ya. Kebetulan saya Kepala Laboratorium Perancangan Sistem Kerja dan Ergonomi di Teknik Industri Universitas 11 Maret. Oke, jadi memang Kepala Laboratorium Teknik Industri di Sistem Kerja dan Ergonomi ya Ibu ya. Nah, jadi paham sekali dengan antropometri tentunya. Insya Allah. Insya Allah. Oke Ibu, mungkin tadi kan sudah disinggung ya bahwa Ibu tuh adalah Kepala Laboratorium Ergonomi seperti itu. Pasti tahu gitu mengenai antropometri di bidang teknik industri. Nah, menurut Institute of Industrial dan System Engineering nih Ibu, teknik industri mempelajari cara merancang, meningkatkan dan menginstalasi sistem terintegrasi dari berbagai elemen, manusia, alat dan juga sebagainya. Pokoknya perpaduan dari semua itu ya Ibu. Kemudian apa sih sebetulnya yang dimaksud konsep sistem integrasi dan elemen-elemen yang dimaksud? Oke, jadi konsep sistem integrasi dan elemen-elemen yang dimaksud di sini mungkin kita akan mengupas satu-satu gitu ya. Jadi sistem itu apa gitu ya. Jadi kalau sistem itu adalah kumpulan elemen ataupun komponen-komponen yang di dalamnya itu ada beberapa unsur, yang mana elemen, komponen dan unsur-unsur itu dia sebenarnya mempunyai karakteristik tersendiri-sendiri, tapi dia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Itu adalah sistem. Kemudian kalau integrasi itu sendiri adalah bagaimana kita menggabungkan ataupun mengkoordinasikan yang mana sistem-sistem yang tadi mempunyai karakteristik yang berbeda itu bisa menyatu ataupun berpadu bersama untuk mencapai tujuan yang sama. Itu adalah konsep dari sistem kerja yang terintegrasi seperti itu. Jadi semuanya terintegrasi, kita cari caranya di situ di teknik industri ya Ibu ya. Untuk mencapai tujuan yang sama tadi. Baik-baik Ibu. Jelas sekali penjelasannya, karena tadi memang awalnya kalau orang dengar doang kata-kata istilah sistem integrasi dan elemen-elemen yang mengikuti itu kayak aduh ini apa gitu kan. Ya, perlu juga ditambahkan elemen-elemen di dalam sistem kerja tadi kan disebutkan material, metode, kemudian ataupun manusia, kemudian environment, kemudian ditambah dengan metode gitu ya, atau pematerialnya itu sendiri. Jadi bagaimana kita meramu agar itu tuh bisa terintegrasi untuk mencapai tujuan yang sama. Oke, siap Ibu. Nah, dari penjelasan tadi, apakah bisa disimpulkan bahwa teknik industri itu adalah disiplin ilmu yang generalis gitu, karena bisa kemana-mana gitu kan Ibu, integrasi gitu, gimana Ibu? Oke, benar sekali. Jadi ilmu teknik industri itu emang generalis gitu ya, dalam artian di dalam ilmu teknik industri itu tidak hanya berdiri satu ilmu ataupun satu komponen yang mendasarinya, tetapi ada beberapa ilmu lain yang mungkin itu berasal dari program studi ataupun dari departemen pendidikan yang lain yang sudah kita ramu jadi satu di dalam teknik industri. Jadi di dalam teknik industri itu nanti ada kaitannya dengan akuntansi gitu ya, sistem analisis sistem biaya, kemudian bagaimana kita cara membuat sebuah produk gitu ya, proses manufakturnya, proses produksinya, kemudian di situ juga ada bagaimana menentukan harga pokok penjualannya, harga pokok produksinya, sampai nanti bagaimana kita menghasilkan satu produk itu agar bisa efektif, efisien dan mempunyai nilai produktivitas yang tinggi, termasuk bagaimana kita memasarkannya seperti itu. Jadi ibaratnya ya keluaran dari teknik industri itu
bisa menjadi seorang manajer, manajer di perusahaannya sendiri ataukah manajer nanti di tempat dia bekerja. Jadi emang seorang manajer itu harus benar-benar tahu dari lini input sampai outputannya. Jadi input, proses, output. Lah di dalam masing-masing input, proses, output itu ada sistem kerja yang seperti yang disampaikan yang awal tadi. Jadi harus terintegrasi di masing-masing kaitan lini tadi, input, proses, outputnya, seperti itu. Iya, jadi memang benar-benar dari awal sejak project planning, kemudian produksinya, sampai pemasaran itu semua dipelajarin di teknik industri ya, Bu ya? Iya, kalau di teknik industri itu namanya akan didapatkan yang namanya praktikum perancangan teknik industri. Jadi dari lini bagaimana dia membuat, semisal kasusnya adalah membuat sebuah kursi, ya benar-benar dari menyiapkan bahan-bahannya, kemudian nanti praktikum berikutnya bagaimana bahan itu dibuat, sampai nanti bagaimana bahan itu menjadi efektif dan efisien, kemudian sampai bahan itu dipasarkan. Ini menarik sih, karena mungkin teman-teman di luar sana, terutama mungkin Sobat Solid yang belum pernah mengerti tentang teknik industri, jadi paham gitu, oh ternyata teknik industri itu beda gitu dari teknik-teknik lainnya. Kalau teknik lainnya mungkin lebih ke spesifik ya Ibu ya, sudah ada misal mesin, ya berarti yang berkutat di dunia mesin seperti itu. Nah kalau industri sendiri justru dia yang memanage semua itu supaya jadi terintegrasi itu tadi ya Ibu ya. Siap. Jadi kalau misalnya kita tarik garis merah gitu ya, mungkin teknik industri itu pada akhirnya mencari atau merancang sebuah sistem agar sebuah bisnis ataupun perusahaan mencapai yang disinggung sama Ibu tadi, efisiensi, efektivitas, dan produktivitas. Nah kalau misal iya nih Ibu, apa sih yang membedakan dari efisiensi, efektivitas, dan juga produktivitas itu? Dan bagaimana implikasinya dalam sebuah perusahaan? Jadi bisa pas ya. Jadi tadi saya ngomong efisiensi, efektivitas, dan produktivitas. Ini nggak di stage loh. Jadi begini. Jadi emang teknik industri itu sebenarnya ranah yang akan selalu dibicarakan itu bagaimana kita mencapai efisiensi, efektivitas, dan produktivitas yang setinggi-tingginya, di mana mungkin bisa kita kupas satu-satu gitu ya. Jadi kalau efisiensi itu kalau secara definisinya itu adalah ukuran penggunaan sumber daya alam pada saat proses itu dilaksanakan. Kemudian kalau efektivitas itu lebih ke arah ukuran upaya bagaimana untuk mencapai tujuannya, targetnya. Jadi kalaupun bisa diinikan, efisiensi itu menjadi inputannya, efektivitas itu menjadi outputannya, kemudian produktivitas itu adalah perbandingan antara output terhadap inputannya. Jadi produktivitas itu bisa menjadi tinggi kalau kondisinya itu adalah tercapainya efisiensi dan efektivitas. Jadi pun kalaupun di gampangnya gitu ya, ataupun ingatnya, kalau suatu hal itu efisien, itu sudah pasti efektif. Tetapi kalau itu dikatakan efektif, belum tentu efisien. Jadi kalau efisiensi itu arahnya lebih ke arah ke biaya gitu ya. Kemudian kalau efektivitas kan lebih ke arah cara, bagaimana kita, kemudian waktu, bagaimana kita mencapai tujuannya itu. Jadi kalau tidak bisa dikatakan itu mempunyai prioritas yang tinggi kalau waktu mengerjakannya lama, biaya yang digunakan besar. Itu tidak dikatakan sebagai prioritas yang tinggi. Jadi prioritas itu bisa mungkin low cost gitu ya, biayanya rendah, tetapi dia mempunyai efektivitas, waktu yang digunakan juga cepat, biayanya juga rendah, kemudian kualitasnya bagus. Wow. Jadi ternyata banyak sekali ya Ibu yang harus diperhatikan, dan ternyata ketiganya itu semuanya berkesinambungan satu sama lain. Nah, jadi kalau misalnya kita pengen produktivitas, karena kan di sini sering banget anak muda tuh ngomong, wah hari ini aku nggak produktif. Mungkin itu karena biayanya yang dikeluarkan tidak sebanding dengan apa yang caranya atau waktunya itu tadi ya Ibu. Jadi rasio produktivitasnya belum tercapai antara output yang dia dapatkan dengan inputan yang dia keluarkan. Jadi ternyata hal yang selama ini kita sebenarnya juga sudah jalani gitu kan, konsepnya itu seperti ini gitu. Nah mungkin ini juga bisa jadi acuan untuk teman-teman di luar sana yang merasa mungkin dia kurang produktif gitu kan. Mungkin meskipun ini teknik ya Ibu ya,
Cuman kalau misal keseharian bisa lah ikut Bisa. diterapkan seperti itu. Jadi buat teman-teman mungkin kalau misal kalian kurang produktif, coba dipikirkan lagi efisiensi dan juga efektivitas dari kalian, aktivitas kalian dalam menjalani hari seperti itu. Parameternya mudah kok, waktu dan biaya. Oke. Asal waktu dan biayanya itu seimbang, rasionya pas gitu, Iya. pasti produktif. Iya. Wah, oke, siap Ibu. Nah, kemudian nih ada sebuah pernyataan Ibu, katanya man is the measure of all things. Iya. Atau kalau misal di teknik industri itu dikenal sebagai prinsip ergonomis. Oleh karena itu dibentuklah kan seperti yang Ibu jalani sekarang, yaitu laboratorium ergonomi dan perancangan sistem kerja. Mungkin boleh dijelasin sedikit Ibu, apa sih maksudnya ergonomi itu? Oh, oke. Jadi kalaupun mau dijelaskan itu ya, jadi ergonomi itu kan sebenarnya awal katanya itu ergon dan nomos. Jadi ergon itu lebih ke arah ke aturan gitu ya, kemudian nomos lebih ke arah hukum. Jadi hukum tentang ataupun aturan tentang tata cara bagaimana kita bekerja, itu adalah ergonomi. Cuma di sini dikaitkan merupakan ilmu pengetahuan yang membidangi bagaimana hubungan antara manusia dengan lingkungannya. Jadi interaksi antara manusia dengan lingkungannya itu seperti apa? Itu adalah ergonomi. Jadi yang menjadi komponen perhatian paling utama adalah man-nya, manusianya. Jadi istilahnya kalau di ergonomi itu ya prinsipnya fitting the text to the man. Jadi bukannya manusia yang menyesuaikan lingkungan kerjanya, tapi lingkungan kerjanya, komponen, peralatannya, fasilitas yang harus menyesuaikan manusianya. Ibaratnya seperti itu. Ini penjelasan yang lumayan, eyes opening gitu ya. Karena selama ini kita mikirnya manusia itu ya yang harus bisa, kan karena manusia itu adalah orang yang adaptif ya, makhluk yang adaptif gitu Ibu. Jadi mungkin kita yang harusnya menyesuaikan gitu. Jadi apalagi untuk di Indonesia sendiri mungkin masih jarang yang benar-benar perusahaan yang mengikuti prinsip tersebut ya Ibu ya. Makanya ini mungkin bisa jadi kritisi untuk teman-teman yang mau mulai bisnis atau perusahaannya yang sudah jalan, ini mungkin bisa diperhatikan ya Ibu ya, bisa menjadi satu yang disorot seperti itu. Karena kalau misalnya kita perhatikan ergonomisnya, pasti juga manusianya ikut sejahtera gitu ya Ibu ya. Jadi emang ergonomi itu kan penerapannya bisa di mana saja, kapan saja gitu ya. Di situ ada manusia, berarti intervensi ergonomi bisa kita lakukan karena emang yang menjadi yang menjadi senternya itu human, jadi istilahnya human center design. Beratnya sama kayak kita keseharian gitu ya, kita menggunakan sepatu aja kan bukannya kita menyesuaikan sepatunya, sepatu itu yang kita sesuaikan dengan ukuran tubuh kita. Betul, gitu ya, kan nggak mungkin apa istilahnya kita yang menyesuaikan sepatunya adanya ukuran 39 padahal kita 36, kemudian kita ganjel kan membuat kita menjadi tidak nyaman. Nah, ketidaknyamanan itu juga pasti bakal berpengaruh ke produktivitasnya itu ya Ibu ya, karena mungkin misalnya nih tempat kerjanya, sistem kerjanya itu wah nggak nyaman banget, pasti dia juga sering sakit pinggang atau mungkin dia jadi sakit kaki atau gimana, jadinya malahan menghambat proses produksi seperti itu. Wah, betul sekali. Ini penting banget ternyata ya teman-teman, ini perlu banget untuk kita catat bersama seperti itu. Nah, kalau misal di ergonomi sendiri apa saja sih Ibu yang sering dikaji seperti itu? Oke, kalau di ergonomi itu ada antropometri, gitu ya. Kemudian ada fisiologi, kemudian ada biomekanika, postur kerja, kemudian environment ataupun kondisi lingkungan kerja itu termasuk ya pencahayaan, kemudian temperatur, kemudian kebisingan, getaran, kemudian display itu lebih ke arah ke warna gitu ya. Di dalam yang selalu berhubungan dengan interaksi pada saat manusia itu bekerja. Oke, iya baik. Jadi sebenarnya semua dari kita bangun tidur sampai kita tutup mata itu ergonomi. Kita menjalani ergonomi semua gitu tanpa kita sadari ya Ibu ya. Tapi dari tadi kita sudah sebutkan masalah antropometri, biomekanika. Sebenarnya apa sih Ibu maksudnya antropometri itu? Oke, jadi kalau antropometri itu kan antro itu adalah manusia gitu ya, kemudian metri ukuran. Jadi itu lebih ke arah ilmu pengetahuan yang mempelajari karakteristik fisik dimensi tubuh manusia. Jadi emang lebih ke arah ke biasanya ya dimensi tubuh manusia istilahnya antropometri itu seperti itu. Jadi karakteristik fisik dimensi tubuh manusia.
Oke, jadi mungkin kalau misal teman-teman sana masih bingung antropometri apa, Iya. karena kan asing banget ya Ibu ya. Ternyata itu artinya dimensi tubuh manusia. Ya kita ini. Sebenarnya kita itu sudah kenal antropometri itu Iya. dari rumah tangga gitu ya, dari kecil. Karena apa? Kita pakai sepatu yang tidak sesuai ukuran kita, itu juga sudah kita tidak merasa nyaman ya. Itu betul. berarti kita harus menyesuaikan itu dimensi ukuran kaki kita berapa. Begitu juga size baju gitu ya. Size baju kalau kita pakai yang kedodoran, kekecilan ataupun kebesaran, kita juga tidak nyaman. Begitu juga di dalam sebuah lingkungan fasilitas kerja. Bayangin kalian kerja dari jam 8 sampai jam 4 sore berada di istilahnya duduk, kemudian nanti duduknya itu menggunakan fasilitas meja dan kursi yang tidak sesuai dengan antropometri kita. Mungkin kursinya ketinggian ataupun mejanya yang kerendahan gitu ya. Pada saat kita melakukan kan berarti harus membungkuk, misalnya mejanya kerendahan, itu nanti akan muncul yang namanya keluhan muskuloskeletal, keluhan tulang belakang, low back pain dan sebagainya yang berkaitan dengan muskuloskeletal, ibaratnya seperti itu. Ternyata fatal juga ya Ibu. Iya. Ya karena memang kita kalau misalnya kerja apalagi ya itu kan rutinitas. Iya. Setiap hari apabila kita di posisi yang sama, tapi kalau misalnya fasilitasnya itu tidak memadai, Iya. tidak mendukung kita untuk berproduksi ke depannya, ya itu susah sih. Malah jadi kita sakit pinggang, Iya. yang malahan kita nggak bisa bekerja dengan maksimal seperti itu. Oke, siap Ibu. Nah, kemudian nih, karena tadi juga disebutkan kalau misalnya sistem itu benar-benar menyesuaikan dengan human gitu. Iya. Nah, antropometri sendiri itu juga pastinya adalah dasar dari tercapainya human based system dalam sebuah bisnis atau perusahaan. Kalau misalnya antropometri sendiri dalam teknik industri, itu kayak gimana sih Ibu diterapkannya? Oke, kalau di dalam teknik industri, antropometri itu menjadi poin yang paling utama gitu ya, karena tadi basic science-nya industrial engineering itu sebenarnya ada dua, ergonomi dan perancangan sistem kerja. Jadi kalau di tempat lain di teknik engineering yang lain itu mungkin basicnya bukan manusia gitu ya. Jadi kalau kita itu lebih ke arah ke memanusiakan manusia lah. Untuk kategori manusia itu berarti kita harus merancang ataupun membuat ataupun mendesain ataupun memanage sebuah sistem kerja yang di dalamnya mungkin ada metode, ada material, kemudian ada fasilitas kerja yang lain. Itu harus disesuaikan dengan dimensi tubuhnya si orang gitu, ataupun orang yang akan menggunakannya. Contoh kasusnya mudah gitu ya. Jadi semisal orang itu bekerja berdiri terus menerus gitu ya. Semisal kalau mungkin dilihat orang yang bekerja di bagian fotokopi itu kan dimensinya tinggi. Kalau dia bekerjanya sambil berdiri terus, lama-lama kan akan mengalami kelelahan gitu ya, ataupun mengalami fatigue, sehingga akan kita rancang sebuah kursi yang mungkin sesuai dengan ukuran tubuhnya dia, sehingga dia bisa semi duduk ataupun semi berdiri pada saat dia melakukan pekerjaan baru memfotokopi. Itu contoh-contoh sederhananya. Kemudian di beberapa industri yang ada mungkin yang di sekitar Solo gitu ya, kayak UMKM itu kan masih banyak yang dia itu bekerja ala kadarnya, dalam artian dia sambil duduk di lantai, kemudian dia menopang papan gitarnya misalnya itu untuk memasang kawat fretnya, untuk kawat yang di gitar itu kan bisa kita desainkan juga sebuah meja yang untuk dia bisa bekerja nyaman, disesuaikan dengan antropometrinya dia, posisi duduk ataukah dia posisi mau duduk di lantai ataukah duduk di kursi, itu disesuaikan dengan antropometrinya si pengguna. Jadi kalau di teknik industri, antropometri itu menjadi poin yang paling penting gitu ya, karena emang ya itu tadi, bagaimana kita membuat seseorang itu selama 8 jam dalam satu harinya, itu harapannya tadi kan dia meningkat efisiensi, efektivitas, dan produktivitasnya. Jadi kita harus mengusahakan orang itu dalam bekerja itu enase, efisien, nyaman, aman, dan sehat. Nah, itu sebenarnya enase seperti itu. Oke, siap Ibu. Jadi ternyata nih hal-hal yang selama ini kita anggap sepele seperti itu, kalau misalnya dilakukan terus-menerus bisa membawa ke mana-mana gitu. Karena berkesinambungan itu tadi ya Ibu ya, efisiensi, efektivitas, dan juga produktivitasnya. Kalau misalnya kita nih pekerjanya kelelahan, terus dia jadi
apa namanya kecepatan bekerjanya tidak seperti biasanya, itu kan juga tidak efisien dan pada akhirnya tidak jadi produktivitasnya tidak naik kayak gitu. Nah itu penting untuk diperhatikan ternyata. Nah kemudian ini juga banyak sekali sih, nanti itu bisa kemana-mana ya Bu pembahasannya. Bahkan banyak juga kan kasus-kasus di mana orang itu perusahaan banyak sekali buruh-buruhnya itu misalnya kecelakaan pada saat bekerja, itu kan pasti salah satu faktornya karena kelelahan. Iya, kelelahan itu bisa ditimbulkan karena alat yang dia pakai ataupun fasilitas yang dia pakai itu tidak sesuai dengan postur tubuhnya, tidak sesuai dengan dimensi antropometrinya. Jadi semisal banyak kasus di perusahaan, contoh perusahaan tekstil gitu ya, perusahaan tekstil itu kan banyak mesin-mesin tekstilnya itu masih impor, ya masih impor karena kita emang belum mampu membuat mesin tekstil. Kebanyakan dimensi mesin tekstil itu dimensinya orang-orang Eropa. Nah, kita yang orang-orang Indonesia dari sisi antropometrinya itu dimensinya sudah berbeda. Itu dia akan jangkauan tangannya ataupun apa pada saat dia menggunakan mesin tekstilnya itu akan mengalami gangguan gitu ya, ataukah terlalu tinggi, ataukah justru terlalu pendek, ataukah dimensi allowance-nya itu terlalu lebar gitu ya, itu bisa menimbulkan kecelakaan kerja. Jadi ini memang benar-benar concern ya ternyata, concerning sekali. Jadi masih banyak sekali PR kita untuk mencapai itu tadi ya Ibu ya. Bahkan di tekstil yang istilahnya ya setiap hari kita pakai bajunya seperti itu, hasil produknya itu ternyata ada pekerja-pekerja yang masih harus selalu struggling setiap hari dengan mesin yang tidak sesuai dengan ergonominya dia ya Ibu ya. Sangat disayangkan ya. Nah mungkin ini bisa jadi kritisi lagi untuk kita semua bisa bekerja sama untuk melawan melawan adanya concern ini tuh tadi gitu. Mungkin ini sih Ibu, menurut Ibu sendiri, seberapa penting ilmu ini dan kenapa ini harus diterapkan di setiap perusahaan? Kalau seberapa penting sekali gitu ya, karena emang kita tahu bahwa yang menjadi fundamental, yang menjadi paling dasar dalam sebuah komponen sistem kerja itu adalah manusia. Jadi ibaratnya secanggih apapun teknologinya yang kita gunakan ataupun kita sekarang sudah masuk ke industri 4.0 ya, industri 4.0 yang mana kemarin isunya itu akan banyak menghilangkan manusia gitu ya, tetapi ternyata terbukti tidak, karena emang pengendalinya itu adalah manusianya. Jadi kalau kita sudah kembali ke manusianya ya berarti kita harus membuat manusia itu senyaman mungkin dalam dia bekerja, terutama dengan kita menyediakan semua peralatan, semua hal-hal yang nantinya akan digunakan oleh manusia itu ya disesuaikan dengan antropometrinya. Mungkin nanti kalau berkaitan dengan fisiologinya ya disesuaikan dengan kemampuan keterbatasan si manusia itu sendiri gitu ya. Jadi kita di dalam menempatkan seseorang bekerja itu tidak sembarang menempatkan, tetapi kita lihat dulu kondisi fisiologinya. Dia mampu enggak melakukan aktivitas itu. Jadi itu rangkaian dari beberapa tadi yang saya sampaikan, kajian ergonomi itu saling berkait gitu ya, antara antropometri, fisiologi, biomekanik kita itu lebih ke arah ke manual handlingnya, bahwa seseorang itu ternyata dia mempunyai kemampuan batas angkat minimal, batas angkat maksimal gitu ya. Jadi tidak semua orang boleh ngangkat berapapun beratnya gitu ya, tetapi ada batasnya. Jadi penting banget. Jadi emang karena ujungnya adalah manusia, bagaimana kita memanusiakan manusia. Salah satunya ya paling tidak antropometri itu yang paling mudah kita bisa aplikasikan dulu, gitu ya, bisa diterapkan dulu. Karena sebenarnya dalam keseharian kita sudah kenal antropometri. Ibaratnya kita membelikan sepeda adik kita, gitu kan? Itu kan kalau orang tua ataupun kita sudah kenal antropometri, kita akan memberikan sesuai dengan umurnya. Karena kalau tidak, dia tidak akan merasa nyaman dalam mengayuh sepedanya, yang nanti akan berakibat ya tadi kecelakaan, dia akan jatuh. Tetapi kan orang-orang kita gitu ya, orang tua itu kan mikirnya sisan gede, beliin yang harusnya dia baru 3 tahun, dibeliin yang 6 tahun. Dimensi antropometrinya kan sudah beda. Jadi dimensi antropometri itu kan dipengaruhi dari umur ya, jenis kelamin, kemudian ras, kemudian sosial, kondisi sosial, kemudian lingkungan, itu
berpengaruh terhadap dimensi antropometri kita. Nggak ada yang sama, kembar pun dimensi antropometrinya beda. Iya. Wah, ternyata jadi setiap orang tuh punya dimensi antropometri sendiri berbeda, gitu ya. Wah, ini kritisi banget nih untuk ibu-ibu, meskipun kita memang niatnya pengen irit gitu ya. Cuman ini juga bisa malahan ya kalau misalnya kecelakaan itu malah resikonya lebih banyak. Keluar biaya lebih banyak lagi, malah jadinya tidak efisien. Makanya mungkin bisa dipaskan lah, kalau misalnya anaknya masih kecil ya jangan dikasih sepeda yang besar. Dia kayak biar sekalian aja sampai 7 tahun ke depan kita pakai ini aja. Padahal itu bisa makin bahaya. Iya, berisiko lah. Itu padahal juga kalau orang jatuh tuh kan ke depannya masih kita belum tahu. Iya. Bisa aja kayak apalagi kena berkaitan dengan sistem muskuloskeletal ya, istilahnya tulang belakang itu kan itu paling kita nggak tahu gitu ya. Oke, Ibu. Nah, kalau misal dari di sini di Indonesia sendiri, kalau menurut Ibu Rahma, apakah sudah diterapkan dengan baik di perusahaan-perusahaan atau masih banyak yang perlu ditingkatkan? Kalau fenomena di Indonesia itu perlu banget ya, masih perlu banget ditingkatkan karena emang tipikal kita kan negara berkembang ya, tipikal negara berkembang itu dia melihat sesuatu ataupun sesuatu itu kalau terasa sekali manfaatnya. Tapi kalau manfaatnya yang terlihat itu jangka panjang, itu dia agak penerimaannya itu agak susah gitu ya, ataupun agak nggak mau langsung gitu ya. Ibaratnya terus nggak apa-apa pakai ukuran yang ini, wong saya juga enjoy sih misalnya kayak gitu. Cuma kan itu harus di benar-benar ada istilahnya kesepakatan ataupun komitmen yang tinggi gitu ya. Jadi antara perusahaan kemudian juga sama pekerjanya gitu ya. Jadi harus ada komitmen untuk bisa menerapkan antropometri ataupun ergonomi di Indonesia. Oke, jadi ini benar-benar kritisi untuk kita semua, karena gimana ya kalau misalnya pekerja di satu perusahaan, dia kan nggak selamanya akan di situ. Dia pasti juga akan melanjutkan pekerjaan yang lain, maksudnya misal saat pulang kerja dia melanjutkan yang lainnya. Kalau misalnya aktivitas yang terlalu berlebihan di pekerjaan itu mungkin juga bisa mengganggu kesehariannya gitu ya Ibu ya. Oke, siap-siap. Apalagi yang tadi sih yang paling saya highlight itu adalah ketika manusia itu sebenarnya ya yang benar-benar otak dari semua pekerjaan itu gitu. Jadi kalau misalnya, karena benar-benar banyak banget teman-teman yang takut gitu. Apalagi kan ada beberapa instansi yang katanya tuh mau all digital. Jadi kayak mungkin bakal ada layoff besar-besaran segala macam. Nah, itu kan jadi concern sendiri ya Ibu, apalagi untuk para pencari kerja gitu. Kita sekarang ini aja yang belum digitalisasi aja masih sangat-sangat susah untuk mencari kerja, apalagi ketika sudah all digital gitu. Tapi kalau menurut Ibu sendiri, apakah mungkin manusia tuh bakal kalah gitu sama mesin? Enggak. Jadi all digital pun tetap pengendalinya manusia. Jadi siapa yang membuat digital? Siapa yang membuat programmer? Kan tetap manusia. Jadi itu pun nanti pasti ada segala sesuatu pasti ada plus minusnya gitu ya, ada kelemahannya. Jadi kalau benar-benar kita mau meniadakan manusia itu sepertinya nggak mungkin. Gitu. Tinggal nanti ranahnya yang perlu kita kembangkan gitu ya. Semisal mungkin ranah yang dulu kita bermainnya di ergonomi fisik, karena emang kita selalu berinteraksi dengan manusia di dalam bekerjanya. Tetapi kan setelah pandemi ranahnya mungkin sudah tidak ergonomi fisik, tetapi lebih ke ranah kognitif. Jadi bagaimana kita mempelajari persepsi, bagaimana kita membuat seseorang itu paham dengan apa yang kita omongkan maksudnya, tapi tidak bersentuhan secara fisik. Jadi hanya lewat Zoom ataupun lewat YouTube atau apa, itu kan hal yang menarik gitu ya. Jadi yang kita perbaiki mungkin ranah yang di sisi kognitifnya untuk kedepannya, kalau emang itu sistemnya adalah murni mau digital semua. Tapi tetap yang berperan manusia di dalam bagaimana dia memanage, merencanakan agar multimedia ataupun digital yang akan dia kembangkan itu kan menjadi bisa efisien, efektif dan produktif, tetap manusia. Iya betul. Apalagi kan yang membuat juga manusia. Kalau rusak balik lagi ke manusia gitu. Nah itu sih mungkin. Jadi buat teman-teman nih sudah dengarkan kata Ibu Rahma tadi, gak usah khawatir gitu ya, karena manusia masih akan terus
jadi otaknya, pengendalinya sampai kapanpun seperti itu. Oke, mungkin itu Ibu Rahma. Terima kasih banyak sudah menjelaskan dari A sampai Z untuk kita semua, dan itu sangat-sangat mudah diterima. Jadi semoga juga karena aku sendiri mudah menerimanya, semoga teman-teman di rumah juga mudah menerima seperti itu. Dan di sini kita senang banget juga bisa jadi wadah untuk Ibu Rahma menuangkan isi pikirannya. Nah, mungkin sebelum kita benar-benar menutup sesi diskusi hari ini, mungkin bisa Ibu Rahma memberikan closing statement. Ini pesan untuk teman-teman semuanya. Silahkan Ibu. Apa ya? Jadi mungkin di dalam kita keseharian bekerja itu akan lebih merasa nyaman kalau kondisi lingkungan itu sesuai dengan kondisi kita, gitu ya, ataupun sesuai dengan kita yang akan menggunakannya. Karena segala hal itu ujungnya adalah bagaimana kita dengan mudah untuk bisa menggunakan kalau alat ataupun segala hal yang kita gunakan itu tidak sesuai dengan dimensi antropometri kita. Gitu ibaratnya. Ya sederhananya, ya kalau kita pakai baju ya yang membuat kita nyaman, ibaratnya seperti itu. Oke, terima kasih banyak Ibu Rahma. Semoga teman-teman di rumah bisa ikut belajar dan terinspirasi dari Ibu Rahma ini. Dan kita juga sangat senang nih Ibu Rahma bisa, ini sebuah kehormatan karena sebenarnya tadinya Ibu Rahma itu harus ada sidang ya Ibu hari ini. Ini kita malah diselaki waktunya untuk kita gitu kan. Jadi kita benar-benar merasa tersanjung seperti itu. Jadi mungkin itu teman-teman. Nanti kita kalau misal habis ini nanti ada salam akhirnya gitu Ibu. Kita bilangnya kayak dadah Sobat Solid, salam sehat kayak gitu Ibu. Jadi kita dadah di kamera situ. Siap Ibu Rahma? Siap. Mungkin itu aja. Terima kasih sudah menyaksikan. 1, 2, 3. Salam sehat Sobat Solid. Dadah. Kita ulang aja Ibu. Dadah Sobat Solid, salam sehat gitu. Dadah Sobat Solid, salam sehat. 1, 2, 3. Dadah Sobat Solid. Karena saya yang salah. Ulang lagi. 1, 2, 3. Dadah Sobat Solid, salam sehat.